Selamat malam, Sucen dan Malam. semuanya. Eh, Apa namanya? Kita akan membahas salah satu karya dari Sucen. Eh, Sucen di sana jam berapa ya di London? Ini jam 12.30 ya. Jam Waduh, 12.30. Sudah Iya. makan siang dong? Belum? Iya, baru selesai makan siang. Mm-mm. Jadi Sucen, saya mungkin menjelaskan sedikit mengenai kutu buku ini ya. Grup kutu buku, klub kutu buku ini didirikan tahun Juni atau Juli tahun Hmm. 2020 yang Mm-mm. diinisiasi oleh Lili Bunik dan Indrina Basarah. Ya Mm-mm. mungkin nanti Lili akan cerita sedikit ya. Jadi setiap bulan kita membaca buku dan sekarang sudah hampir mungkin sekitar 38 atau 40 buku. Mungkin Lili Oh, silakan bisa menceritakan sedikit iya. mengenai Mm-mm. latar belakang Ya, klub ini. silakan. oke. Selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Sucen. Ini luar Sama-sama. biasa bukunya. Tadi sudah kita bicara 30 menit sebentar Mm-mm. mengenai buku ini dan semuanya. Gila katanya. Kita di Indrit zamannya supaya kita menghabiskan waktu dengan lebih efektif. Jadi kita rencana untuk membaca satu buku bahasa Indonesia 1 bulan dan kita mengundang ininya pengarangnya dan ternyata bagus sekali dan kita ini karena memaksa kita membaca buku bahasa Indonesia terutama untuk orang-orang yang sehari-harinya kadang-kadang tidak memakai bahasa Indonesia. Jadi Oh, bagus. dari 12 orang sekarang sudah mungkin sekitar 100 orang yang ada Oh, di WhatsApp grupnya, tapi yang datang ini tergantung kadang-kadang 12, kadang-kadang 20 ya begitulah. Tapi semua rata-rata membaca. Saya rasa itu iya. aja dari saya. Ada Indrit di sini, silakan Indrit. Udah masuk belum Indrina? Mohon maaf, saya baru datang karena baru selesai dengan dokter. Ya, jadi tadi saya belum join earlier. Buku ini benar-benar memukau ya, sangat inspiratif, memukau dan Ya. memberikan saya perspektif yang sangat berbeda. Apalagi Mbak Sucian ini membuat perspektifnya kan dari Tionghoa lah gitu ya. Hal-hal yang saya ketahui tetapi tidak pernah saya eh, dalami gitu loh ya kurang lebih ya. Jadi aduh dengan rasisme dan lain-lain dan saya sadari kadang-kadang kita memikir rasisme tuh hanya ada di Amerika dan antara hitam dan putih, ternyata di sekeliling kita memang banyak dan juga mengenai 1965 ini biasanya kita melihat mengenai kekejaman pembunuhannya, tetapi yang 1965 khususnya saya tidak pernah dengar mengenai pemerkosaan tersebut. Jadi terima kasih sekali pelajarannya dari ini ya dan uh, tapi terima kasih. Malam ini memang mungkin hanya 13 atau 14 karena malamnya diganti kan. Banyak Mm-mm. orang teman-teman kita yang sudah eh, komitmen dengan yang hal lain tapi mereka aduh sayang banget pada ada yang nggak bisa datang. Jadi mohon maaf. Iya, iya, Tapi nggak banyak apa-apa. sekali yang sudah Itu salah saya juga karena saya yang mengganti tanggal juga kan. ya, tapi aduh Mesti pergi. buku ini memukau sekali. Terima Silakan kasih. Mbak Karini. Oke. Em, Oke, jadi waktu itu kita memilih buku ini memang karena em, bukunya banyak beberapa pihak mengatakan buku ini menarik ya, karena banyak unsur sejarahnya juga ditampilkan dalam bentuk yang unik yaitu dalam bentuk novel. Sucen sendiri mungkin saya perlu sampaikan di sini supaya yang belum sempat ngecek ya. Sucen adalah seorang penulis juga dosen literatur bahasa Indonesia ya, Sucen ya, Mm-mm. di Mm-mm. SOAS di London dan juga komponis dari avant-garde dari yang dilakukan secara otodidak. Jadi Sucen ini pribadi yang sangat menarik dan sudah menghasilkan beberapa buku
nanti mungkin Sucen bisa ceritakan kenapa apa namanya isu-isu yang ditampilkan itu seringkali terdengar ya dari judul-judulnya maupun dari sepintas kita melihat adalah banyak sisi-sisi yang gelap dan sedih yang ingin disampaikan. Mungkin Sucen bisa menceritakan terlebih dahulu latar belakang dari karya ini yang sedang kita bahas sekarang, yaitu Dari Dalam Kubur. Ya, jadi saya sudah menulis beberapa buku dan buku-buku saya itu kebanyakan sebenarnya bukan fiksi, ya, karena saya akademik, jadi saya menulis biasanya tentang akademia, tulisan-tulisan akademik gitu. Lalu saya sebenarnya nggak ada niat untuk nulis novel sih tentang 65 ini. Pertama kali itu sebenarnya yang saya tulis itu tentang kesaksian ini ya, analisa serta kesaksian korban-korban 65 dan keluarganya. Itu sudah saya tulis dan diterbitkan oleh Amsterdam University Press. Tapi selain buku yang saya tulis itu, ada beberapa perempuan yang waktu saya wawancarai itu mereka bilang, saya akan cerita, tapi cerita saya jangan disertakan ke bukumu. Dan ada satu perempuan yang ceritanya banyak sekali, tapi dia bilang jangan ditulis. Jadi dia cuma ingin keluar gitu, ya, ceritanya dikeluarkan, tapi jangan ditulis, jangan diterbitkan, gitu. Dia bilang gitu. Nah, tahu sendiri ya, kalau tulisan akademik itu harus menurut ini ya, ada persyaratannya yang cukup ketat. Jadi begitu responden itu bilang tidak boleh diterbitkan, kita sama sekali nggak boleh menyebutkan. Kalau enggak, kita bisa ya itu etika menulis akademik itu sangat-sangat ketat. Jadi kalau kita sudah dihadapkan orang yang bilang jangan, kita harus mentaati itu. Tapi yang jadi masalah itu saya menuruti ini ya, kemauannya dia. Memang ceritanya tuh masih di otak saya gitu, di kepala saya, dan saya bilang ini tuh yang nggak bisa saya terbitkan itu justru ceritanya yang paling penting menurut saya, yang paling yang salah satu yang paling luar biasa, yaitu ya kisah cerita yang ini ya, perempuan yang diperkosa sampai akhirnya punya anak dan akhirnya dibesarkan di keluarganya. Itu gimana itu, bayangkan ya. Jadi akhirnya ya saya pikir ya sudahlah, saya tulis sebagai fiksi gimana. Jadi saya bilang ke ibu yang saya wawancara itu, Bu, kalau saya tulis lewat fiksi gimana? Dia bilang setuju, ya, asalkan semua diganti. Jadi etnisnya saya ganti, etnisnya itu sebenarnya bukan Tionghoa, tapi saya ganti jadi Tionghoa. Semuanya saya ganti, umur, pokoknya sampai nggak ada orang yang tahu sumbernya itu dari mana. Ya, jadi semuanya tuh saya ubah lah. Yang nggak saya ubah cuma cerita ininya ya, cerita intinya yaitu dia diperkosa dan dia punya anak, dan anaknya itu akhirnya dibesarkan bersama-sama keluarganya. Itu cerita intinya dia. Ya, yang lainnya tuh akhirnya ya fiksi. Jadi ceritanya Carla anaknya tuh fiksi. Itu fiksi semua. Etnisnya saya ganti, semua saya ganti, domisili saya ganti. Jadi nggak akan ada yang tahu lah itu siapa. Jadi permulaannya itu sebenarnya latar belakangnya itu akhirnya saya menulis novel. Karena ada di kepala saya ini yang nggak ini ya, yang ini mesti saya keluarkan ini. Karena itu kenapa saya menulis di awal novel saya bahwa novel ini bukan fiksi, tapi justru lebih nyata daripada kisah nyata. Karena dalam buku saya yang katanya nyata, cerita itu nggak bisa keluar. Itulah kekuatannya fiksi ya, yang nggak bisa keluar di buku yang katanya nyata ini. Kan buku saya ini yang akademik ini katanya kan nyata. Kalau dimasukkan tuh buku sejarah, sejarah itu kan
buku yang nyata kan, tapi nggak bisa masuk gitu loh ceritanya ini, nggak bisa, dia nggak mau. Dan memang kita sendiri ginilah, kalau kita misalnya mau jujur ya, kalau kita mau menulis tentang diri kita yang nyata tuh gimana gitu, dibaca orang banyak, takut kan kita juga kan, jaim gitu loh. Masa kita mau cerita, loh ya kan jaim kan, cerita yang semua dibuka ya nggak bisa lah, kan banyak rahasia juga kan, kita kan malu, jaim malu, terus nanti orang tuh mikir apa tentang kita, kekurangan-kekurangan kita tuh kan biasanya kita tutupi juga kan, memang kan semua seperti itu. Nah, inilah kelebihannya fiksi, ya, karena fiksi itu terselubung kan identitasnya. Justru dari situ yang nyata dan yang fakta itu jauh bisa akhirnya terlihat, bisa keluar. Dan inilah paradoksnya fiksi dan fakta ya. Jadinya fakta itu dianggap nyata, tapi sebenarnya enggak juga. Banyak yang disembunyikan. Sedangkan fiksi yang seringkali itu diremehkan banyak orang, apalagi di Indonesia ya, yang ini masih saya dengar lah. Mereka-mereka yang belajar sastra misalnya, atau yang belajar humaniora, dan kebanyakan perempuan, ya, yang belajar sastra, humaniora, ilmu-ilmu sosial itu kebanyakan perempuan. Itu selalu seringkali direndahkan, seringkali kok belajar apa sih? Belajar tuh yang bawa apa ya? Bisnis gitu, kedokteran, hukum gitu. Yang kebanyakan cowok, ya, yang atau teknik sipil gitu ya, insinyur. Itu kan dianggap lebih lebih berguna gitu loh kalau di Indonesia. Padahal fiksi itu kekuatannya besar sekali. Dan kita tahu sendiri kekuatan kata-kata itu luar biasa. Ya. Karena pertama kali pergerakan Indonesia itu bangunnya, bangkitnya itu karena kata-kata. Ya, itu yang sejak awal itu karena kata-kata. Kalau saya telusuri, ingat tulisannya Ki Hajar Dewantoro. Seandainya saya seorang Nederlander ya, seandainya saya seorang Belanda, itu dengan kata-kata dia itu bisa membuat pemerintah Belanda gonjang-ganjing, bayangkan. Ya. Kalau kita tempurnya pakai senjata, iya ya bisa sih bunuh orang bisa, tapi seberapa yang dibuat gonjang-ganjingnya? Kata-kata itu yang jauh lebih berpengaruh. Saat itu waktu tulisannya Ki Hajar Dewantoro menyebar, wah gonjang-ganjing betul itu. Pemerintah Belanda tuh benar-benar dibuat porak-poranda dengan idenya Ki Hajar Dewantoro. Jadi karena itu jangan menyepelekan kata-kata ya. Saya selalu pesan dengan orang-orang di Indonesia yang bilang, oh belajar sastra itu buat apa gitu. Jangan, itu yang berkata seperti itu pikirannya masih sangat picik. Karena justru dengan kata-kata kita tuh bisa mengguncang dunia. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau bertanya. Kalau saya boleh tanya ya, apa namanya, Sujen, kira-kira waktu menulis ini itu sebenarnya Sujen sedang ingin menyampaikan apa namanya, atau menggugat atau ingin menyampaikan tentang pembantaian seputar 1965 ini secara umum, atau memang spesifik mengenai nasib perempuan yang jadi korban dalam peristiwa ini? Keduanya ya, karena Keduanya. kisah-kisah 65 itu kebanyakan korbannya itu yang diangkat itu lelaki, bukan perempuan. Jadi inilah yang ingin saya angkat itu perempuannya, dan memang saya lihat itu kalau ada kisah 65, mereka lalu beberapa orang tuh di Indonesia bilang, oh kok 65 lagi, kok 65 lagi. Justru bagi saya sangat jarang ya ada kisah-kisah tentang 65 tuh masih amat sangat jarang. Kalau kita bandingkan saja, misalnya Hitler ya, itunya apa, Holocaustnya Hitler.
itu kan banyak sekali dari novel, film, artikel, museum, patung-patung itu ada di mana-mana, ya. Monumen-monumen itu dibangun. Tapi 65 itu belum seperti itu. Dan karena itu, saat ini saya bilang kepada diri saya sendiri, sebelum pemerintah mengakui tentang 65, saya akan terus menulis tentang 65. Ya. Juga barusan ini buku puisi saya baru saja terbit, itu juga tentang 65. Ya, dan novel saya selanjutnya ini, saya sedang menulis novel ini juga tentang 65. Oke. Ada pertanyaan dari Pradana Adi Mukti, silakan. Iya. Ya, makasih Mbak Sucen. Iya. Pertama-tama saya mau makasih karena buku ini bagus, penting sekali, dari sisi materi penting sekali, karena misalnya ya, yang saya dapatkan itu misalnya kayak Huana gitu, itu apa namanya, term yang saya tidak pernah dengar sebelumnya gitu. Pernah sih dengar aja, tapi I don't know exact apa, saya tidak mengerti apa itu gitu. Apa maksudnya gitu ya? Konteksnya gimana segala macam. Kemudian saya belajar dari sini Mbak Sucen meletakkan tuh ke dalam konteks gitu. Terus yang kedua ya itu juga. Terus kemudian saya pernah dengar bahwa dan pernah membaca bahwa stereotip bahwa orang Tionghoa tidak mendukung kemerdekaan bla 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 bla, tapi saya tidak pernah membaca apa perspektif mereka, apa alasannya gitu, apa latar belakangnya mereka bersikap demikian gitu. Dari novel Mbak Sucen saya belajar mengenai, oh ini ternyata begini toh kok kompleksitasnya gitu. Yang ke pertanyaan saya yang pertama, kenapa di beberapa bagian Mbak Sucen lebih memilih menarasikan pendapat dibandingkan mengubahnya ke dalam sebuah adegan, misalnya kayak refleksi perkawinan dan yang lain-lain gitu. Pertanyaan kedua, saya generasi yang besar tahun 2008 baru melihat yang namanya motivator gitu. Itu boomingnya tuh tahun segitu. Nah, di halaman berapa ini saya lupa. Pokoknya di awal bab Pelangi itu Mbak Sucen cerita soal maraknya buku motivator dan lain-lain gitu. Itu saya tanya aja, apakah tahun 70-an itu motivator sudah booming Mbak gitu di Indonesia gitu. Karena saya baru dengarnya tuh tahun 2008, terus sepanjang tahun 90-an 2000-an awal tuh saya belum dengar gitu. Yang ketiga mungkin menurut Mbak Sucen, sejauh mana mitos itu bisa berguna gitu. Mitos itu memang banyak mengandung ketidakbenaran, tapi sejauh mana dia bisa berguna dan sampai batas apa dia menjadi tidak berguna gitu penggunaan itu. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ini pertanyaannya banyak sampai bingung saya jawabnya. Sebentar. Jadi yang pertama itu kenapa kok adegan ya? Kok nggak adegan tapi pendapat? Karena adegan itu kalau hanya adegan ya bosen ya kita ya. Kalau hanya lihat oh ini menikah dengan ini karena apa ya? Orang itu memandang adegan itu selalu dengan persepsi yang berbeda-beda. Satu adegan itu akan dilihat oleh 10 orang itu mungkin dengan 10 persepsi. Dan itu yang ingin saya keluarkan di sini, itu bagaimana mereka memandang hal satu itu dalam benak mereka tuh gimana. Karena itu bahkan dengan Jing Fei ya, waktu dia melahirkan anak itu kan kalau itunya norma sosial itu harus disyukuri kan. Ya melahirkan anak, punya anak itu hal yang harus disyukuri. Apalagi di Indonesia ya, sebagai ibu itu hal yang harus disyukuri gitu ya. Tapi bagi Jing Fei itu enggak. Dia enggak mensyukurinya karena itu kan anak dari perkosaan. Dia merasa waktu melahirkan itu dia merasa dia seperti diperkosa lagi. Gitu. Jadi saya menggambarkan ngerinya melahirkan anak itu yang jarang sekali dibahas, seolah-olah justru tabu ya di Indonesia ya, kalau mereka mengeluh gitu ya. Kalau ada ibu yang mengeluh tentang melahirkan anak,
melahirkan anak tuh susah, sakit, gini, gitu. Itu dimaki-maki biasanya perempuan yang seperti itu. Yang mengeluhkan waktu melahirkan anak, gitu loh. Mereka akan bilang, anak itu kan harusnya disyukuri. Terus nanti ada yang, itu kan pemberian Tuhan, nggak boleh dia dianggap negatif. Dan itu yang mau saya lawan, karena nggak semua perempuan itu senang melahirkan anak. Dan nggak semua perempuan itu juga nyaman melahirkan anak. Banyak yang kesakitan, banyak yang susah gitu. Banyak juga ibu-ibu itu yang waktu punya anak itu kemudian menyesali tapi nggak bilang. Gitu. Itu sebenarnya ada. Dan akhirnya itu yang saya tampilkan ya. Jadi ibu yang melahirkan anak lalu dia menyesal. Kenapa aku harus melahirkan anak ini? Dan tapi dia harus itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang motivasi ya. Motivasi itu rasanya tumbuhnya itu baru-baru sekitar 80-an 90-an itu sudah mulai. Tapi memang boomingnya tahun 2000. Tapi tahun 80 90 itu sudah ada. Tahun 70-an saya nggak begitu tahu ya. Tahun 70-an, tapi 80-an 90-an itu kalau namanya bukan motivasi ya, itu apa waktu itu mungkin namanya bukan motivasi, tapi itu sudah mulai ada gitu. Kata-kata positif, kata-kata yang menyemangati, itu bagus. Jadi cerita tuh harus punya moralitas gitu. Ya, itu tahun 80-an itu sudah sangat kuat. Kalau tahun 70-an saya sebenarnya nggak tahu. Kenapa tanyanya kok tahun 70-an? Ini Mbak, mungkin saya yang salah tangkap kali ya Mbak ya. Soalnya di bab pelangi itu kan ibunya si ibu itu kan baru keluar dari penjara. Jinko itu baru keluar dari penjara. Kemudian saya menangkap itu settingnya tahun 70-an. Ternyata maksudnya tahun 80-an ya Mbak ya. Gitu. Yang di bab Ibunya pelangi Mbak. keluar dari penjara. Yang dia baru keluar tuh loh. Dari penjara itu loh. Oh, Di itu bab iya. pelangi itu. Di halaman Kalau keluar dari penjara itu berarti awal 70-an. 307. Itu awal 70-an itu Backgroundnya berarti. tahun 70-an ya Mbak ya. Iya, awal Tapi 70-an. makanya di bab pertama Mbak Sucen menulis soal motivator. Makanya saya tanya itu apakah di tahun 70-an itu sudah ada motivator? Itu gini, itu karena kan dia itu kan berceritanya itu kilas balik. Oke. Iya. Iya. Oke. Ya, itu kan kilas balik karena jadi gini, ingat ya yang siapa tuh yang jadi ada peneliti dari Gajah Mada yang dipanggil Garfield itu loh sama Carla. Lupa saya. Ya. Udah berapa bulan Dipanggil lalu Garfield bacanya, sama Mbak? Carla. Itu sebenarnya kan dia tuh kan bercerita ke Garfield kan itu kilas baliknya Iya. seperti itu gitu. Iya. Bulan, makasih. Iya, jadi itu kilas balik sebenarnya. Oke. Ya, ada lagi. Makasih, Mbak. Silakan. Oh iya, Yang pertanyaan ada yang lagi tadi yang mitos itu Mbak. mitos. Iya. Jadi gini ya, sejauh mana mitos bisa berguna dan sejauh kapan itu harus di stop? Mitos itu sangat berguna untuk menjelaskan hal-hal yang nggak kita mengerti. Ya, sebenarnya apapun yang kita pahami sebagai ilmu pengetahuan saat ini itu bisa menjadi mitos kemudian. Jadi misalnya gini, dulu itu orang kan bilang kalau ini dalam ilmu pengetahuan, Aristoteles atau siapa lagi itu kan bilangnya matahari ini mengelilingi bumi. Iya kan? Itu dalam ilmu pengetahuan itu seperti itu. Apa namanya itu bukan heliosentris. Lupa saya teorinya. Jadi Aristoteles bilang gitu, banyak ilmuwan bilang gitu. Setelah itu Galileo Galilei melihat ternyata dengan teleskopnya ya, ternyata keliru. Ternyata bumilah yang mengitari matahari. Nah, jadi kepercayaan bahwa matahari mengitari bumi itu menjadi mitos. Jadi apapun yang dipercayai sebagai ilmu pengetahuan itu nanti suatu ketika bisa jadi mitos. Gitu. Jadi apa yang kita yakini saat ini itu bisa saja menjadi mitos setelah ada hal-hal baru yang menyatakan hal ini tuh keliru. Gitu. Ya. Jadi mitos itu tentu saja berguna saat itu untuk menjelaskan apa yang ada di sekitar kita.
sangat Benar. berguna kan. Kalau enggak kan bagaimana kita menjelaskan hidup kita menjelaskan diri sendiri. Enggak bisa ya kita ya. Jadi kita membutuhkan mitos, tapi bukan berarti apa yang kita yakini, apa yang kita percaya sekarang ini benar. Gitu. Ya, bisa saja kemudian itu salah. Dan mitos itulah ya sesuatu yang kita pikir benar, ternyata tidak. Itu kemudian hari bisa menjadi mitos gitu. Ya, semoga menjawab ya, Mas Pradana. Makasih Mbak. Iya, iya. Ada lagi Eh, pertanyaan? Ya, Ati, berikutnya saya rasa lebih dulu Yuanita ya. Yuanita lebih dulu raise hand. Sehabis Yuanita nanti ke Ati. Silakan. aduh, nggak dengar, mute ya, masih mute ya. Yuanita masih mute. Iya, kok nggak dengar ya? Halo. Kok nggak dengar? Nggak dengar? Masih mute ya? Ati dulu aja ya, Ati dulu aja apa coba. Iya, Iya. iya, iya. Ati dulu mungkin Jonita mau out apa keluar terus masuk lagi coba. Iya. Ati Oke, dulu aja. oke. Di Ati unmute dulu. dulu ya, Ati. Ya, oke. Halo, Ati. Kamu di London toh? Di London. Oh. Ini bukunya gila banget nih, Sucen. Pertama, aku nggak nyangka Sucen bisa orangnya kan biasanya gitu, tapi tulisan itu bisa membawa kita tuh ke alam yang biasa. Selama sebulan ini jadi aku stres baca buku ini. Oh, ya, aduh. Tapi Malah bikin membuka stres. banyak sekali wawasan yang belum ada sebelumnya. Aku ada beberapa pertanyaan. Satu, berapa besar tadi Sucen mengatakan bahwa di sini fiksi, tapi juga berdasarkan dari data yang betul. Tapi berapa besar tambahan yang dimasukkan oleh Sucen di sini? Karena tadi katanya bahwa anak-anaknya si Carla itu nggak ada. Tapi selain itu apa saja yang ditambahkan? Apakah kebanyakan dari ceritanya si narasumber ini? Kemudian mengenai si Ruby itu kan dipertanyakan Carla ya, tapi nggak ada jawabannya gitu loh. Itu sangat apa ya terkenang. Tapi di situ apakah si Ruby itu kenapa si Carla melakukan itu pun saya masih bertanya-tanya. Kok tiba-tiba dia mau menenggelamkan? Apakah karena dia sakit hati sebelumnya? Jadi tali cerita si Ruby itu akhirnya mulainya dari mana, terus akhirnya kemana. Tapi sangat berkesan ke saya. Kemudian yang ketiganya, riset mengenai CIA itu kan sangat mengagetkan saya juga ya, bahwa yang dia katakan, wah kalau angka segitu sih kayaknya kurang cukup tuh kuotanya harus ditambahkan. Nah seperti itu kan sudah boleh dipublikasikan. Apakah ada yayasan atau sesuatu atau badan yang menerjemahkan itu untuk umum? Jadi bukannya oh itu tersedia, kalau mau silahkan ke JFK Library. Enggak, tapi apakah bisa disediakan? Jadi supaya kita nggak bertanya-tanya lagi, oh itu bohong, itu nggak benar, tapi memang kenyataan gitu loh. Itu 3 pertanyaan. Iya, sebentar ya. Ini tentang Ruby. Ya, jadi Ruby itu kan anjing yang sebenarnya yang sangat baik gitu loh. Jadi saya gambarkan Ruby itu makhluk yang nggak ngerti apa-apa, ya, makhluk yang sebenarnya innocent, tapi terus dijadikan korban sebenarnya oleh Jingfei. Jadi saya melihat saya di sini itu saya ini ingin menggambarkan Jingfei itu yang paranoid sebenarnya kan, karena kan dia sudah diperkosa, gitu kan, dia tuh sangat paranoid, ingin melindungi keluarga. Jadi karena dia begitu ingin melindungi keluarga, dia tuh melindungi nggak hanya dari orang, tapi dari anjing. Karena anjing itu kan kemudian terkena penyakit kulit ya, yang menurut dia bisa menular ke manusia. Itu menurut dia, padahal kan enggak gitu loh. Tapi dia begitu yakin penyakit ini menular ke manusia, anjingnya dibuang sama dia. Karena dia begitu inginnya ini ya, paranoidnya. Jadi waktu itu yang saya ingin
tekankan itu paranoidnya si Jing Fei ini mengorbankan banyak hal di sekitarnya, dari orang lain jadi rasis, dari anjing, ya itulah itu dampaknya dari ini ya, orang yang kemudian dijadikan korban yang tidak dengan secara tidak adil, itu seperti itu. Apa Itu ini cerita tambahan atau dari narasumber? Itu cerita tambahan. Kalau anjing yang ditenggelamkan juga tambahan atau dari narasumber? Anjing yang ditenggelamkan itu juga tambahan. Tapi pakai yang ini, Nur. Itu juga fiksi. Itu juga taruh di bawah karena aja. aku juga mikirnya kan apa ya, biar jadi ya sebenarnya saya perempuan yang aku wawancara itu nggak punya anjing. Jadi biar ini ya, karena kalau jahatnya hanya sama manusia gitu kan, nggak, kadang-kadang kalau kejahatan tuh dilakukan pada binatang tuh orang juga lebih bisa melihat gitu loh, ya. Karena kan binatang itu sebenarnya punya kesalahan apa sih si anjing ini? Kalau pada orang lain kan kita bisa kadang-kadang lihat, atau mungkin orang ini pernah apa gitu ya. Tapi anjing sudah ngapain gitu loh, si anjing kok dibegitukan gitu. Bayi anjing pula kan yang ditenggelamin. Bayi anjing. Jadi gimana ya? Juga waktu itu aku ingin menunjukkan gini ya, orang yang kalau merasa punya kekuasaan itu jadi berbahaya, ya. Dia kalau sudah merasa lebih baik, lebih punya kekuasaan, itu berbahaya sekali. Dan ternyata itu berlaku juga dengan Jing Fei ya, karena dia merasa punya kekuasaan kepada anjing ini, jadi dia memperlakukannya seenaknya sendiri. Itu jadi seperti domino ya, efek domino gitu. Karena dia diperlakukan seperti itu, dia kemudian memperlakukan yang lain seperti itu. Hanya dia karena memandang anjing itu lebih rendah, jadi ya sudahlah, dibuang sajalah gitu. Bisa seperti ya nggak usah diurusi gitu. Kan dia punya kekuasaan untuk itu gitu ya. Lalu tentang CIA, sebenarnya sudah ada kok yang memuat di Indonesia, tapi Nur, sih Nur, jadi kunci tinggalan. apa itu Syasha. ya, oh ini ada Pradana ya, Romo Ada Baskara warganya bocor. sudah mempublikasi. Terus habis gitu sebentar ya, saya carikan ini ada pustakaan online. Nah ini ada beberapa yang dimuat di ini, soalnya yang ini kawan saya sendiri, jadi saya tahu. Kalau enggak, tapi sayangnya juga banyak yang nggak tahu gitu. Jadi memang nggak dipublikasikan ya. Memang ini yang kenapa kok banyak orang yang nggak tahu. Jadi kita bisa di sini bisa menganalisa ya. 65 itu masih ditutupi. Sejarah 65 masih ditutupi oleh pemerintah, masih ditutupi oleh banyak pihak. Padahal dokumen-dokumen CIA itu yang sudah keluar itu, waduh, banyak sekali. Jadi waktu Obama tuh 30.000 dokumen, ya, yang dikeluarkan itu 30.000. Ini saya juga, soalnya saya kan, saya nggak tinggal di Amerika sih, tapi sebentar ya, ini kan saya dapat dari si Brad Simpson, dan dia, saya share screen ya. Saya bisa share screen enggak ini? Bentar. Oh itu ya, America with Economics with the Gun ya, Mbak. Economics with the Gun, tapi ini saya tunjukkan, ini salah satunya ya. Kalau saya bisa di ini enggak di itu, biar bisa share screen enggak saya? Oke, Jadi saya akan jadikan jadi share si host akses. Jadi saya tunjukkan salah satu dokumen, karena ini saya baru dikirimi sama Brad Simpson juga ya. Ini jadi dokumen ini menunjukkan dari tahun 64 ya, 64 itu ada korespondensi antara Amerika dan Inggris dan kedutaan Amerika dan Inggris di Indonesia yang bilang salah satu cara untuk mengenyahkan Soekarno, untuk mendompleng Soekarno itu dengan membuat PKI
untuk mengadakan kudeta tapi gagal. Ini. A premature PKI coup may be the most helpful solution for the West, provided the coup failed. Ya, dan ini Desember 64. 29 Desember 64. Jadi sebelum 65 terjadi itu mereka sudah berbicara ini harus ada kudeta dari PKI tapi kudetanya gagal. Jadi dibuat skenario sama mereka. Ya, jadi bisa lihat di sini. Ini ada di perpustakaan di Washington sih, ya. Jadi tapi saya dapatnya dari Brad Simpson itu dikirim sama dia. Jadi ada beberapa yang kemudian ada juga yang bilang ini berapa yang sudah dibunuh gitu. Dan yang ngasih laporan waktu itu ada Malik, ya. Ada Malik itu yang ngasih laporan ke CIA. Ada Malik bilang 400.000 gitu. Teruskan. Itu lanjutkan. Itu ada balasannya dari sana. Lanjutkan. 400.000 itu kurang. Disuruh bunuh lagi. Itu ada. Ya, jadi ngeri sebenarnya kalau ngelihat ini dokumen-dokumen rahasia itu dan siapa saja yang sekarang ini masih ternyata bercokol di pemerintahan, ya. Dan saya sebut saja, saya nggak mau sopan lah. Prabowo bisa nyalon lagi. Itu bagi saya, aduh, kok bisa ya? Padahal dia tuh terlibat penculikan, ada dokumen rahasia yang mengungkap itu juga. Ada, sudah ada dokumen rahasia yang kemudian terbuka ya. Jadi mungkin kalian tahu deklasifikasi ya. Jadi deklasifikasi itu tiap 30 tahun atau tiap berapa tahun sekali itu dokumen-dokumen rahasia dibuka. Itu harus ada keharusan seperti itu di Indonesia juga sebenarnya. Tapi nggak diumumkan gitu. Nah, itu ada dokumen rahasia Amerika yang dibuka, itu yang mengungkap kalau Prabowo itu terlibat penculikan aktivis. Itu sebagian dokumen saja loh yang dibuka. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan nggak tahu apa saja yang sudah dilakukan gitu. Dan dalam dokumen itu disebut Prabowo itu bukan cuma pelaksana ya, dalangnya. Ya, jadi ya kalau orang minta bukti lagi sudah banyak gitu buktinya. Silakan kalau ada Ati sudah menjawab pertanyaanmu ya saya atau ada yang sudah, terima kasih. Tambahan aja, buku ini juga membuat saya ngeh bahwa dalam melakukan apapun itu ada dua pandangan. Jadi yang satu menjadi korban, yang satu merasa saya berbuat baik untuk sesuatu. Dan sampai sekarang masalahnya itu masih terjadi. Kalau dilihat di WhatsApp group itu masih diperbincangkan dan masih kuat dua kubu, di mana yang satu merasa kita melakukan ini karena untuk kepentingan negara, tapi kepentingan negara yang mana itu yang nggak pernah jelas. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya Juwinita, silakan. Oke, suaraku kedengeran sekarang? Iya, kedengeran. Oke, makasih. Mbak Sucian, aku ingin tanya, cuma 3, banyak juga ya. Pertama, manggil Sucian aja juga enggak apa-apa kok. Oke, Sucian. Pertama, kenapa semua kan diganti nih? Kenapa identitasnya diganti dengan Tionghoa? 1. Saya waktu itu baca bukunya Peter Carey mengenai orang Cina perang candu. Jadi memang orang Cina itu dari zaman Belanda memang sudah jadi tumbal raja-raja di Jawa dan juga orang Belanda. Karena keuletan mereka, kemampuan mereka pada saat itu jauh lebih pintar dari orang Indonesia. Indonesia belum ada ya, dari orang Jawa begitu. Tapi saya tertarik kenapa Sucian mengambil diganti etnisnya dengan orang Tionghoa. 1. Kedua, kenapa ini kan bercerita tentang tahun 65 ya. Tetapi kenapa kemudian dikaitkan dengan peristiwa Mei 98? Yang ketiga, twist yang terakhir itu yang menarik buat saya. Ketika ayah dari Carla itu ternyata bukan mertua dari si Carla itu. Apakah karena tadi Sucian bilang ini fiksi ya, apakah memang itu akhirnya memang benar atau memang sengaja dibikin Sucian sebagai twist dari cerita, dari
Itu sengaja twist saja sih. Oh, oke. Itu sengaja twist saja. Bikin Heeh. saya patah hati sih sebenarnya. Iya, itu sengaja twist. Oke, Begitu ya. terima kasih. Iya. Itu sengaja twist. Tapi kenapa Tionghoa? Itu karena memang gini ya. Pertama karena perempuan itu jarang diangkat ya. Kisah perempuan dalam seputar 65 itu jarang diangkat. Kedua juga yang apalagi yang etnis Tionghoa gitu. Perempuan etnis Tionghoa tambah jarang lagi kan. Jadi buku mana sih yang pernah mengangkat perempuan etnis Tionghoa yang korban 65? Belum. Itulah ada yang perempuan ada ya, cerpen-cerpen itu ada perempuan itu ada. Novel saya masih nggak tahu ya. Tapi kalau cerpen ada ya, ada beberapa yang mengangkat tentang perempuan. Tapi yang perempuan dan Tionghoa itu saya nggak pernah tahu. Oke. Nggak pernah menemukan, bahkan dalam cerpen itu nggak pernah. Ya. Jadi karena itu akhirnya karena nggak ada, ya saya isi gitu. Oh, oke. Saya mengisi di situ karena saya pikir ya kalau mengulang hal-hal yang sama terus kan ya bosen kan kita ya. Iya. Jadi karena itu saya pikir ya oke, perempuan yang jarang diangkat, dan saya mikir kok Tionghoa ini belum ya, belum sama sekali, saya nggak pernah menemukan gitu. Oke. Sama sekali nggak menemukan. Akhirnya saya angkat Tionghoa. Nah, kenapa saya hubungkan dengan tragedi dengan 98 itu karena supaya orang itu bisa memikirkan ini ya, benang merahnya ya, yang sejarah itu nggak pernah mati, nggak pernah kadaluarsa. Itu. Jadi saya selalu tarik dengan hal-hal yang sekarang. Dan novel saya berikut ini sebenarnya yang sedang saya tulis dan lagi macet ya otak saya. Nggak tahu kok kenapa kadang mandek gini nulisnya. Ini tentang keluarga, jadi dua keluarga yang sama-sama korban 65 tapi bermusuhan. Menarik tuh. Iya, jadi korban yang bermusuhan, ya, keluarga korban yang bermusuhan. Jadi itu nanti yang saya angkat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Sucen ya, kalau kita lihat benang merah Tionghoa, itu kan sebenarnya sebelum 65 ada juga kan sebelumnya di berapa ya? 48 ya? 48 itu Madiun ya. Madiun ya? Itu Masa bersiap ya. Itu Madiun itu bukan Tionghoa ya rasanya. Masa bersiap mungkin Mbak ya. Ada pembunuhan ya, Mak. Waktu bersiap ada pembunuhan sebelumnya sih, karena ada pemberontakan orang Tionghoa terhadap orang Belanda juga. Ya. Terus di Batavia itu juga dibunuhi orang Tionghoa. Benar, karena dari zaman Pangeran Diponegoro pun Pangeran Diponegoro tuh sudah mengeluarkan statement bahwa mereka tidak boleh ada yang menikah dengan wanita Tionghoa dan haram hukumnya. Itu kan gini kan. Jadi karena kalau dirunut ke belakang ya. Jadi waktu Pangeran Diponegoro tuh gini, dia ini kan jatuh cinta sama tukang pijetnya. Tukang pijetnya kan noni Cino gitu kan. Dia tuh jatuh cinta sama itu si tukang pijetnya itu. Terus habis dengan tukang pijetnya, kalah perang, yang disalahkan tukang pijetnya. Iya. Karena kan dia nggak mau ngaku kalau kalah perang. Jadi disalahkanlah tukang pijetnya. Jadi dia bilang yang kalah perang bukan dia, itu gara-gara ini loh, ditumbali sama ini gitu. Terus habis gitu ya dari situ tuh anti, soalnya kan saya yang ngedit bukunya, tahu ya bukunya Peter Carey yang tentang Diponegoro ya. Iya, yang mana yang babat Diponegoro. Peter Carey itu kan nulis buku tentang Diponegoro itu saya yang ngedit waktu itu saya jadi itu. Saya kan waktu itu baru datang ke London, datang ke London, kena kanker, habis kena kanker terus kan pengangguran, saya nggak ada kerjaan. Terus ngelamar kerja jadi itu research assistant-nya Peter Carey. Jadi saya pernah jadi asisten risetnya si Peter Carey itu beberapa lama. Jadi saya yang ngedit bukunya tentang Diponegoro, makanya saya tahu kenapa Diponegoro sampai anti
Tionghoa itu karena ya itu dipijet sama Noni Cino gitu, terus Noni Cinonya bisa lagi. Iya, aku Hmm. baca. Tapi Iya. Sucian, terlepas dari semuanya, terima kasih. Menarik buku ini karena Heeh. selain Tionghoa yang diangkat, bahasa pilihan kata yang dipergunakan itu khas bahasa yang dipergunakan mungkin aduh kasar kali ya. Surabaya Surabaya, kan? Ya, Surabaya itu ya, Surabaya yang mungkin kelas-kelas yang agak kelas agak yang di kampung gitu mungkin, iya. kampung-kampung. Karena disitulah Iya. saya lahir, jadi saya tahu. Oke, menarik. Kan, Terima kasih. kan saya, iya kan, ya ini saya terus terang, papa saya kan juga korban, ya, papa saya juga di penjara. Jadi waktu kecil ya kami miskin sekali karena papa di penjara, mama kehilangan pekerjaan gitu. Mama saya kan guru, nggak boleh ngajar kan. Iya. Mm-mm. Jadi papa di penjara, mama nggak ada kerjaan. Jadi ya terus terang saja waktu kecil kita miskin banget, makan aja susah gitu. Dan kita tinggalnya di kampung yang ya kampung Ya. agak kayak yang seperti di Di novel itu. novel itu. Jadi saya tahu betul, iya, saya tahu betul kehidupannya yang namanya kelas bawah gitu ya, yang Iya. kelas yang dihina-hina gitu. Karena itu dulu saya itu. Gitu. Oke, jadi in a way Sucian mengambil diganti semuanya, tetapi juga mengambil pengalaman dari yang Pengalaman sedang masa kecil dialami. saya sendiri, iya. Menarik, Iya. menarik. Jadi dulu itu juga gitu, saya tinggalnya ya di daerah yang kumuh gitu, pernah ya. Jadi dulu kami itu miskin banget gitu, keluarga saya tuh sangat miskin dulu. Oke. Ya, Iya. terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Bukunya bagus sekali. Bukunya Ya, bagus. makasih. Iya. Makasih. Silakan kalau ada pertanyaan, ya pertanyaan apa saja boleh. Tanya apa saja, silakan. Ya, saya rasa berikutnya mungkin kita lompat dulu ke Mona ya, karena tadi Pradana sudah diberi kesempatan. Silakan Mona. Siap, Mbak. Mona. Oke. Halo. Ya, selamat waktu London, Sucen. Iya. Selamat malam teman-teman. Sucen, pertama-tama waktu saya baca buku ini, terutama yang bagian ceritanya Carla, itu sulit untuk saya cerna karena begitu penuh kebingungan, emosi marah, ketidaktahuan, dan semua perasaan yang tidak lazim seorang anak tujukan kepada ibunya. Jadi itu sulit bagi saya untuk saya cerna. Tapi itu yang membuat saya nggak bisa berhenti baca buku ini. Setelah baca buku, saya bisa lihat gitu hubungan antara wanita-wanita di situ. Tapi setelah saya baca, saya juga ada penasaran bagaimana kelanjutan tokoh-tokoh pria, misalnya seperti Katon, seperti Han, seperti bahkan Rudi. Karena kan mereka adalah yang ditinggalkan dan memegang semua kesedihan, kepahitan, dan apa ya, cruel twist of fate itu. Gitu. Jadi saya mau bertanya ke Sucen, apakah setelah Sucen tulis masih suka kebayang-bayang tokoh-tokoh pria ini tidak? Kadang-kadang sih, iya. Kadang-kadang itu kan walaupun mereka itu sebenarnya fiksi ya, kebanyakan kan fiksi. Karena kan waktu si ibu itu bercerita kepada saya tuh nggak tahu lelakinya tuh seperti apa. Jadi mesti saya hidupkan sendiri ya dalam kepala saya. Ya kadang kebayang-bayang juga, kadang ikut juga gitu. Dan memang kadang nulis itu juga bikin depresi juga ya, karena kan kita terus menghadirkan orang itu dalam hidup kita, dalam kepala kita. Tapi selain bikin depresi itu juga bikin lega, ya. Jadi ada menulis itu kan ya naik turun gitu ya. Tapi ya itulah yang saya sukai dari menulis, naik turunnya. Ya. Mungkin saya tanya sedikit lagi ya tentang tokohan. Kan di awal tuh tokohan seolah-olah digambarkan sebagai sosok yang mengalah, lemah,
Tapi setelah kita tahu ceritanya dan kesedihan yang dialami dengan membawa anaknya ke penjara untuk ngelihat istrinya, dan pasti tahu lah ya apa yang terjadi di situ, tapi dia harus diam. Itu sepenuhnya mengarang tokoh tersebut atau mengambil dari figur-figur yang ada di sekitar Sucen. Karena bagi saya Han itu adalah tokoh yang mulia ya, karena dia menyimpan erat-erat dan dia bisa berubah terhadap cucunya di kemudian hari. Jadi sebenarnya Han itu saya masih belum menemui laki-laki yang seperti itu ya, dan rasanya belum gitu. Walaupun ada yang mendekati gitu ya, mendekati saja, tapi saya nggak tahu apakah dia akan seperti itu. Tapi waktu saya menulis novel, waktu itu saya tuh kebingungan sebenarnya dengan tokoh Han ini, terus terang. Mau saya apakan ya? Soalnya kok banyak banget laki-laki yang brengsek gitu loh di novel saya kan, memperkosa, iya kan, brengsek gitu loh semuanya. Kakaknya Carla itu juga agak nggak mau tahu, egois gitu. Banyak yang pokoknya laki-lakinya tuh jelek semua. Jadi Laki-laki emang brengsek, Mbak. Saya pikir saya ingin ada satu gitu loh, laki yang baik gitu. Ya. Dan novel saya sebelumnya tuh juga banyak laki-lakinya yang saya gambarkan brengsek gitu kan. Jadi ada banyak sekali gitu. Jadi saya pikir pasti ada lah laki yang baik gitu kan. Pasti kan nggak semua laki juga sama, nggak semua perempuan juga. Jadi saya nggak mau menggambarkan sebagai stereotip gitu ya. Jadi semua tuh saya gebeh-uyah, saya generalisasi gitu. Jadi akhirnya saya ciptakan Han itu yang seperti itu. Gitu, ya. Walaupun saya kenal ada teman yang memang orangnya baik banget gitu. Dia juga anaknya korban, ibunya Gerwani. Dan luar biasa sih anak ini, teman saya ini, dia tinggal di Jakarta, nggak saya sebutlah namanya, kalau nggak dia nanti malu. Tapi dia baik, orangnya sangat baik. Dia sering dia sering diskusi dengan saya juga tentang 65, sering ngobrol tentang politik, dan dia ini sangat cerdas ya. Sebenarnya luar biasa ini orang, sangat cerdas, dan sayang sekali sebenarnya dia tuh nggak menjadi akademisi atau menjadi apa ya. Jadi dia akhirnya hanya jadi guru SMA ya. Itu pun bukan nggak guru SMA yang paruh waktu itu loh. Jadi guru SMA pun itu nggak penuh. Jadi kadang ada kerja, kadang ada enggak, karena idealismenya itu. Kalau dia ngajar SMA itu SMA-nya nggak bakal suka gitu sama dia karena dia terlalu kritis. Jadi karena itu dia sampai nggak bisa dapat pekerjaan sebagai guru itu yang penuh, itu nggak bisa. Guru SMA, kadang guru SD yang hanya ya pemasukannya ala kadarnya, terus terang. Idealis sekali ya. Sangat idealis orangnya, sangat idealis. Ya. Jadi saya bersahabat baik sekali dengan dia. Dan ya, itu yang sebenarnya juga saya dapat dari dia itu ya, sangat orangnya sangat baik. Ya. Dan dia kan, jadi dia ini sekarang ini dia tinggal dengan pacarnya yang jadi pacarnya ini itu sebenarnya waktu pacaran tuh dia istrinya orang gitu. Yang lakinya itu Muslim yang sangat konservatif, yang mengharuskan dia pakai jilbab, yang sangat-sangat agak abusive gitu loh. Suaminya pacarnya ini. Dan sama dia didampingi sampai akhirnya dia meninggalkan suaminya itu ya, tetap didampingi dengan sangat sabar ya. Dan akhirnya anaknya pun akhirnya disayangi seperti anaknya sendiri. Jadi luar biasa sahabat saya memang. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikut ya. Angelique, saya rasa dari tadi udah kasih hand, belum bisa kasih kesempatan. Silakan Angelique. Suaranya tolong di masih mute. Masih mute. Iya, maaf, lupa masih di unmute. Harus unmute dulu.
Iya, saya Angelic, saya dari Manado. Seneng banget baca bukunya, itu benar-benar amazing banget. Buat saya itu membuat saya jadi lebih mikir tentang sejarah 65 ini yang selama ini saya pikir, apalagi untuk generasi kita itu kan benar-benar yang ada generasi cuci otak banget, yang diputar balikan. Yang dulu waktu saya menikah sama suami saya yang orang Amerika, kita suka berantem tentang sejarah Indonesia karena dia tahu ceritanya lain, terus saya yang merasa yang Soeharto itu pahlawan banget kayak gitu. Kemudian jadi tapi yang saya juga dulu suka dengar emang cerita tentang tahun 65 itu, tapi hanya sekilas-sekilas gitu dari ibu saya, nggak pernah bisa jelas banget. Karena juga mungkin banyak yang ditutupi. Terus kemudian baca buku ini membuat saya jadi sangat jadi pengen jadi lebih mikir gitu sebenarnya apa, terus membuat saya jadi pengen, saya sekarang berpikir saya harus mencari paman-paman saya, terus pengen mencari tahu benar-benar dulu tuh kejadiannya seperti apa sih kayak gitu. Karena dulu juga sempat dengar kayak selentingan gitu, ngobrolan di keluarga pernah ngomong tentang oh iya itu kok bisa nenek saya ada di daftarnya kayak gitu, kayak mereka ada di daftarnya PKI atau kayak gitu gitu. Terus saya sendiri nggak tahu gimana caranya, terus tapi mereka terus berusaha untuk ada erase semua lah kayak gitu. Tetapi buku ini kembali membuat saya berpikir gitu, ini nanti saya harus cek lagi. Tetapi juga buku ini memang sangat menarik sehingga waktu saya baca nggak bisa dilepas-lepas sampai tidur sampai jam-jam 3 pagi, jam 4 pagi waktu itu. Karena juga ada beberapa bagian dari buku ini yang membuat saya berpikir sebenarnya, seperti ada yang di halaman 102 tentang Carla sih waktu itu yang kata-kata di situ, coba pikirkan baik-baik. Tahukah kamu sebenarnya mengapa kamu berada di dunia ini? Tahukah kamu tentang asal-usul keberadaanmu? Kapan kamu sebenarnya ada? Dari mana kamu berasal? Kayak gitu loh. Terus kemudian coba ditelusuri lagi gitu kan. Saya sendiri berpikir, oh iya betul juga ya segitu. Saya hanya tahu sampai cerita sampai kakek saya, selebih-lebihnya lagi saya udah nggak tahu gitu. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat di situ tentang PKI sama Gerwani, halaman 261. Waktu itu tentang Xi Jinping itu yang mengatakan, lalu demi harga diri mereka membohongi diri sendiri sama siapa aja di sekitar mereka supaya rasa hormat mereka kepada yang keji itu menjadi hal yang benar dan bermoral, bukan karena kepengecutan semata. Kekejian itu tiba-tiba jadi norma. Malahan di rumah saya perayaan itu sudah meresap. Saat kayak gitu-gitu yang saya berpikir ya sama sih kayak di rumah kayak kejadian kayak di dunia sekarang ini gitu kan. Siapa yang berkuasa, apapun yang mau dilakukan itu kok akhirnya tuh benar yang mestinya tetap diagung-agungkan gitu. Iya. Yang kemudian kayak tadi itu yang cerita tentang yang CIA yang bilang 400.000 orang mati itu nggak cukup, tambah lagi. Itu kemudian lagi mikir terus yang kata Xi Jinping itu yang dia mengomentari tentang papanya, yang kata dia mungkin papa benar, manusia adalah ciptaan yang salah keadaan, produk gagal yang kemudian merajalela dengan kebrutalan bahkan terhadap sesama. Kayak gitu-gitu tuh kalau saya yang menarik banget untuk saya buku ini, jadi membuat saya untuk lebih berpikir sih emangnya kayak begitu gitu. Sama kayak yang tadi itu. Kenapa sih Tuhan membuat manusia kok jadi jahat banget gitu kan? Kenapa sih you can change our heart gitu. Kenapa sih Tuhan kok bikin kita jadi jahat gitu? Manusia kok bisa jadi jahat banget? Something like that. Sebenarnya lebih komentar sih, bukan pertanyaan, tetapi itu. Iya, nggak apa-apa, menarik sih kalau ada yang komentar seperti itu ya. Menarik banget. Ya. Jadi ya memang kekejian itu masih sangat dinetralkan dan kadang juga justru diterima kalau yang melakukan itu punya kuasa. Biasanya seperti itu. Lihat aja sekarang dinetralkan kan Pak Prabowo membunuh karena tugas. Suka banget bukunya. Thank you. Angelic dari Frozen. Ya maaf. Iya, Tadi si internet
Oh iya, internet saya suka up and down. Ya, sudah. Iya, terputus-putus tadi ya. Thank you Makasih so much. banyak, Angelique. Ya, makasih. Iya, makasih. Saya pendapat yang menarik ya. Iya, menarik sekali pendapatnya. Sucen, saya boleh tanya mengenai ini ya. Dulu kan apa namanya pada tahun 1967 dulu apa namanya Soeharto kalau nggak salah itu mengeluarkan semacam kebijaksanaan yang mengganti istilah Tionghoa menjadi Cina. Gitu loh. Dan kemudian kalau nggak salah Pramudia Anantatur juga mengatakan bahwa kenapa diganti istilah itu karena istilah Tionghoa itu banyak dipakai oleh PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Kemudian zamannya SBY kembali mengembalikan penggunaan istilah Cina itu kembali kepada istilah Tionghoa. Iya. Saya ingat waktu saya dalam satu perjalanan ke Beijing, saya ke satu tempat yang di situ saya membutuhkan seorang apa ya semacam tour guide gitu ya untuk menjelaskan tempat sejarah di sana. Dan orang di Beijing itu pintar bahasa Indonesia gitu. Jadi dia sekolah di universitas di Beijing itu sekolah bahasa Indonesia gitu loh. Jadi untuk cater memang orang-orang Indonesia yang ke sana. Dan dia juga bilang bahwa istilah Cina itu di mata orang Tionghoa itu menyakitkan gitu loh. Jadi mereka dan bahkan juga beberapa tahun lampau teman-teman saya yang Chinese ya lebih suka dibilang Chinese gitu loh atau Tionghoa tapi tidak dengan kata Cina gitu loh. Nah itu Sucen sendiri bisa cerita nggak bagaimana itu istilah Cina, Tionghoa dan Chinese gitu loh, bagaimana kira-kira? Iya. Jadi memang Cina itu dipakai sebagai penghinaan ya. Terutama oleh orang-orang Jepang yang waktu itu menjajah Cina itu dipakai istilah itu Cina itu karena itu dianggap sebagai penghinaan ya. Jadi seperti ini ya kata N untuk orang-orang yang kulit hitam ya. Jadi justru dari Jepang ya, bukan Iya. Iya, dari Jepang dan juga dari saya lupa dari mana lagi. Jadi ada beberapa yang memakai Cina itu penghinaan. Tapi kalau saya secara pribadi loh ya, kan kalau orang itu nggak tahu ya, kalau mereka nggak bermaksud merendahkan atau menghina terus pakai kata Cina, tergantung konteksnya juga kan. Ya saya nggak akan tersinggung gitu. Memang sih saya akan mencoba memakai Tionghoa karena saya tahu itu akan kata Cina menyinggung banyak orang ya. Saya akan memakai kata Tionghoa. Itu juga seperti ini ya debat di sini ya, yang jangan pakai kata N untuk orang kulit hitam gitu ya. Itu nggak boleh dipakai. Bahkan dikatakan pun itu nggak boleh. Jadi kita hanya boleh memakai kata N word gitu. Cuma N saja. Nggak boleh dilanjutkan, itu nggak boleh sudah di sini. Tapi masalahnya kalau orangnya nggak ngerti dan nggak bermaksud menghina, itu kan seharusnya kita juga berusaha bersabar gitu dengan orang-orang seperti ini. Itu saya memandangnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang Cina kepada saya nggak akan tahu-tahu tersinggung. Ya. Tapi lebih prefer di address sebagai Tionghoa atau Cina atau gimana, atau kadang-kadang saya gini loh, kenapa orang mesti pakai istilah Chinese sih, kan ada bahasa Indonesia Cina gitu tadinya. Makanya saya sih pakai bahasa Inggris juga nggak ngapain gitu kan. Saya kan nggak suka orang yang ya aneh gitu kan. Jadi kalau saya lebih baik pakai Tionghoa karena kalau ada yang tersinggung lebih baik enggak ya. Kita kan lebih baik enggak menyinggung orang. Tapi ya itu secara pribadi kalau ada orang yang bilang kepada saya yang memakai kata Cina, saya nggak akan tersinggung. Kalau orang itu kan kita bisa lihat ya, orang itu kadang-kadang berusaha menyinggung negatif atau tidak gitu ya. Iya, intensinya itu gimana? Tapi nggak separah istilah nggak separah istilah N tadi kan ya. Kalau menurut saya sih enggak ya. Enggak separah N itu, karena N itu di sini sudah nggak boleh nggak boleh disebutkan lagi. Nggak boleh disebutkan lagi bahkan. Karena kalau saya mengajar di universitas sudah pertama kali itu yang gitu, jangan menyebutkan kata N. Jadi bilang N saja. Dan ini yang membingungkan tuh gini ya.
karena suami saya kan juga dosen. Kalau saya sih ngajarnya kan ya sastra Indonesia, bahasa Indonesia. Sastra Indonesia kan nggak ada kata NN, itu nggak ada, Mas Ian. Suami saya ini kan ngajar comparative literature, jadi sastra perbandingan. Kadang-kadang ada gitu kata N di buku itu ada. Jadi dia membacakan dengan N, nggak dibaca sama dia N-nya tuh. Kalau di bukunya ada tuh nggak dibacakan. Dia Bahkan cuma dalam bilang konteks akademis ya, bahkan dalam konteks akademis. Jadi dalam kuliah-kuliahnya itu dia akan bilang pertama kali kata ini akan dibaca dengan N word gitu saja, dengan N saja. Jadi nggak diucapkan karena kan perbudakan itu begitu lama ya. Jadi beberapa orang tuh kalaupun diucapkan itu bagi mereka tuh ada dampak psikologisnya, itu kata mereka. Jadi ya kita mesti menghormati rasa itu ya. Jadi ya harus menyesuaikan gitu. Jadi saya sendiri ya nggak akan bilang N. Terima kasih loh apa namanya sharingnya mengenai ini, karena itu penasaran saya dengan penggunaan istilah Cina, Chinese, Tionghoa gitu. Iya. Oke, berikutnya tadi sebelum ke Indrina ya, apa namanya Pradana, boleh tolong pertanyaan jangan terlalu banyak supaya yang lain bisa dapat. Mbak, yang pertama saya mau ngaku bahwa saya nikmat tersiksa baca buku ini. Jadi kayak sadomasokis, Mbak. Sisi tidak nikmatnya adalah apa ya? Mbak Sucen itu memasukkan banyak peristiwa dan materi penting ke dalam satu novel, ke dalam satu cerita. Itu dari masa bersiap, kemudian 5, kemudian 98, refleksi perkawinan. Itu kira-kira kenapa Mbak Sucen tidak memilih format seperti kalau film itu seperti Love Actually gitu. Ada cerita sendiri-sendiri kemudian digabung di ada kaitan di belakangnya, atau yang lain mungkin bisa dipecah ke dalam beberapa novel gitu, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal Cina itu ini, Mbak, saya ingat argumennya Bang J.J. Rizal itu dia bilang kalau Bang J.J. Rizal tuh bertahan dengan istilah Cina karena menurut dia dulu itu istilah Cina tuh netral di Indonesia gitu, pondok Cina, bidara Cina. Apakah dengan kalau kita ganti itu jadi bidara Tionghoa, pondok Tionghoa gitu, Pak. Tapi posisi saya sendiri, saya sampai sekarang masih tetap menggunakan Tionghoa karena menurut saya ya udahlah gitu. Saya memanggil orang dengan apa yang mereka nyaman aja. Makasih, Mbak. Ya, kenapa nggak seperti Love Actually ya? Saya nggak pernah nonton, jadi saya nggak tahu kenapa. Kalau ditanya gitu, saya nggak tahu kenapa. Nah, saya nggak nonton filmnya. Dan juga kenapa harus seperti yang lain gitu kan? Buat apa gitu loh? Kan kita mesti punya. Kalau menulis tuh ya nggak usah tiru-tiru gitu. Kalau saya sih gitu. Kenapa nggak harus sama lah ya? Jadi itu saja jawaban saya. Sih nggak mesti sama. Kita mesti menemukan suara kita sendiri. Jadi kalau saya nulis itu saya nggak mau sama dengan yang lain. Kalau yang lain seperti itu ya sudah, biar yang lain seperti itu. Saya ya punya ciri sendiri gitu ya. Terus tentang J.J. Rizal yang bilang Cina, sebaiknya itu istilah itu kita harus sensitif kepada kelompok yang terkena itu ya, yang terkena dampaknya gitu ya. Misalnya N itu tadi, yang nggak suka itu kan orang kulit hitam, ya itu yang mesti kita dengarkan kan. Kenapa? Karena mereka kan ada trauma-trauma tersendiri. Itu yang mesti kita dengarkan, bukan hanya perorangan saja. Kalau J.J. Rizal mau seperti itu ya silakan ngotot. Tapi saya nggak setuju karena bagi saya yang perlu kita dengarkan tuh ya kelompok yang terdampak itu. Kalau mereka merasa itu nggak bagus, itu istilahnya harus diubah. Sebaiknya ya kita mengubah. Ya, juga misalnya orang-orang lain ya, yang kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok rentan itu, yang ada beberapa istilah yang mereka nggak suka itu harus diganti. Misalnya juga sekarang di Amerika ya. Indian, orang Indian itu nggak mau disebut orang Indian lagi.
sudah nggak mau sekarang. Mereka bukan orang India kok. Itu yang menamakan orang Indian itu kan orang-orang Columbus. Columbus yang ke sana nyari India. Nah, ini menarik ya. Dulu kan orang nyarinya India, ya kan? Orang Belanda pun nyari India, nyasar ke Indonesia, ya kan? Waktu itu nggak ada Indonesia lah, nyasar ke Sumatera kemana gitu ya. Dipikirnya India kan? Nah, setelah tahu kalau ini bukan India, diganti namanya. Kurang ajar loh, Dutch East Indies. Nah, yang kapal yang satunya nyasar ke itu, ke daerah Afrika sana. Ternyata bukan India, digantilah namanya West Indies. Yang lainnya nyasar ke Amerika. Ketemu orang-orang ini ya yang gelap ini di Amerika, di benua Amerika. Dinamailah orang Indian, kan kurang ajar gitu loh itu ya. Kalau kita mau bilang, oh dari dulu namanya juga Indian kok. Di sana juga ada apa Indian, ini Indian, itu Indian. Ya kalau lu mau ngotot gitu terserah, tapi itu namanya nggak sensitif dong dengan sejarah kolonialisme, dengan sejarah penindasan, ya. Karena sejarah penindasan itu, yaitu Columbus datang lihat ini orangnya kok gelap ya, nyari India nggak ketemunya yang ini ya dinamai Indian lah gitu. Enak saja si Columbus. Tahu-tahu India itu ada di mana-mana. Ada East Indies, ada West Indies, ada Indian di Amerika, India semua. Kan nyari India nggak ketemu, akhirnya semua dinamai India. Itu, ya enak gitu. Nah makanya waktu mereka akhirnya nggak mau disebut Indian, ya kita mesti paham kenapa. Mereka nggak mau. Kalau di Kanada sekarang namanya First Nation mereka. Kalau di Amerika mereka bilangnya Native American, nggak mau kalau Indian, bukan orang India disebut Indian gitu. Tapi ya tetap ada ya apa yang itu yang bersejarah, nama-nama bersejarah ya masih Indian food, Indian tent, Indian cigarette masih ada. Ya, tapi kalau saya ya nggak bakal nyebut Indian lagi gitu. Walaupun saya masih ada tuh kaos yang Indian gitu, itu ada. Tapi ya nggak saya pakai lagi terus. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ya, semoga menjawab ya. Indrina silakan. Makasih Mbak. Indrina. Kalau saya lagi Mbak Sucen, banyak sebenarnya komentar atau pertanyaan, tapi ini satu, barusan Mbak Sucen menjelaskan mengenai Indian dan lain-lain. Memang dari bukunya juga kan memang kita sudah pernah dengar ya, history is written by the winners. Sejarah selalu ditulis oleh si penguasa dan pemenang. Makanya kita lihat yang Indian ini yang kuasa. Dan saya produk Orde Baru ya. Saya juga ya sejak tahun 60. Waktu Mbak Sucen bilang mengenai tidak ada monumen yang memperingati 65, saya bilang ada lubang buaya bagi saya. Karena itu yang dicekokin kepada saya sejak kecil gitu kan. Dan film G30 SPKI yang saya harus tonton setiap tahun sampai tahun waktu Gus Dur presiden, itu baru di stop. Ya, jadi itu yang tertanam di otak saya, dan waktu kecil saya pikir kok PKI itu kok kejam sekali gitu ya. Bagaimana orang kok bisa mau tidak beragama, mau begini dan lain-lain. Jadi itu yang tertanam di saya, dan yang tertanam di saya pun waktu itu kan Inggris negara yang civilized, yang negara yang diagungkan lah, dan Amerika dan lain-lain yang sangat demokratis, humanis. Ternyata tidak kan, dengan tadi yang Mbak Sucen tulis, yang tulis 400.000 tidak 400.000 ya 400 juta ya 400.000 tidak cukup untuk dibunuh, 400.000 sorry. Dan kalau kita melihat Middle East conflict, ternyata kan double dealing siapa tuh namanya tuh, saya sampai kok lupa, di Inggris dengan pihak
Israel, ya pihak Zionis dan Palestina. Tapi itu akar perangnya itu kan di situ. Tuh saya sampai lupa. Jadi ini memang bukunya Mbak Sucen tuh membuat saya bertanya-tanya juga sama dengan Angelique. Apa sih sebenarnya yang benar? Yang benar itu akhirnya memang ya itu ditulis oleh si pemenang. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Itu mungkin komentar saya. Tapi yang nomor ini juga saya interested sekali waktu di awal-awal Sucen menulis yang mengenai keong-keong di utak-atik, yang burung-burung ditertawai di segala itu bagaikan itu adalah ilustrasi kecil tetapi berdampak bahwa ya kita anak kecil aja udah berkuasa kepada makhluk-makhluk kecil ini dan menikmati penyiksaan gitu loh ya. Penyiksaan sampai keong ini mati, sampai burung itu tersiksa, tapi mereka tertawa-tawa karena itu mereka terhibur gitu ya. Itu actually walaupun itu mungkin itu proses, apakah itu memang sengaja ditulis sebagai proses pemikiran kita, karena nanti di dalam sini kan juga ada yang si penjaga yang ketawa-ketawa sewaktu ibu-ibu itu mau diperkosa atau dipenjara lah ya, yang ditusuk-tusuk sama ini. Itu aku hanya ingin apakah itu memang sengaja ada paralelismenya dalam tulisan atau bagaimana. Nomor 2, Sucen sekarang di sini saya membaca banyak sekali rasisme yang terjadi pada waktu ditulis pada zaman ditulis ini. Apakah dengan harus mempunyai nama 2 yang tidak boleh ada tulisan Cina dan lain-lain. Saya sendiri ingin menanya pengalaman, apakah rasisme di Indonesia terhadap Cina Tionghoa ini banyak improvementnya atau tidak menurut Sucen gitu loh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau sebenarnya penyiksaan binatang itu terus terang saya saksikan sendiri ya waktu saya kecil ya. Karena kan saya tinggalnya juga di kampung yang kecil gitu, dan anak-anak di sana itu kan kalau kurang hiburan, mereka tuh kemudian menyiksa binatang gitu. Anak-anak itu saya saksikan. Ya. Itu saya saksikan sendiri, dan itu juga mungkin dalam masa Orde Baru itu ya, kalau merasa berkuasa lalu kita merasa punya hak untuk menyiksa. Itu masalahnya. Lalu tentang monumen, ini menarik karena yang di Jerman itu monumen-monumennya Hitler itu sudah dihancurkan semua kan. Monumen-monumen pendukung Hitler sudah hancur, diganti dengan monumen-monumen yang mengkritisi ya, yang mengingat Holocaust. Tapi yang di Indonesia ini lubang buaya belum dihancurkan, masih tetap di situ. Malah wajib dikunjungi oleh anak-anak SD. Filmnya juga sekarang dipublikasi lagi. Ya. Jadi ini tentang apa tadi pertanyaannya sampai lupa. Sorry. Enggak, itu memang komentarnya ya, karena memang itu saya produk saya dibesarkan dalam suasana pencucian otak lah gitu ya. Yang dibesarkan bahwa kata PKI itu kotor lah. Kalau mau menghina orang PKI lo atau apa gimana, itu kan kata kotor ya, seperti yang ditulis. Itu dan membuat aku pun bertanya-tanya sebenarnya mana yang betul atau tidak, dan juga membuat saya berpikir mengenai Amerika dan Inggris lah, dan Western country lah ya. Tapi mengenai yang pengalaman Sucen sendiri, apakah sekarang Indonesia secara general ada banyak improvement nggak mengenai? Oh banyak. Kalau menurut saya tuh rasisme sudah banyak berkurang ya, walaupun nggak hilang, masih ada. Diganti saat ini sebenarnya itu diganti dengan fundamentalisme agama saat ini yang makin menyolok ya, yang saya sayangkan sebenarnya. Jadi ada hal yang makin baik, tapi ada hal lain yang tambah buruk juga. Cuma kalau dibandingkan dengan Orde Baru ya sangat beda. Ya sudah
banyak sekali kemajuan itu jelas ada karena ada reformasi. Tapi bukan berarti sudah berubah total karena Orde Baru ini masih ada kok. Ini apa kroni-kroninya masih bercokol dan bahkan kemungkinan akan berkuasa lagi. Dan kalau kita tanya ya, apakah sejarahnya itu yang benar yang mana? Kita kalau dilihat dari ini apa dokumen-dokumen rahasia, jelas PKI itu dijadikan korban, itu jelas ya. Tapi kita kan bisa bilang kalau belum lihat dokumennya bagaimana kita tahu gitu. Kalau pakai logika saja, itu sejarah Orde Baru itu ngibul. Ngibul, besar ngibulnya. Sekarang gini, sejarahnya kan bilang PKI mengkudeta presiden, ya. Iya kan? PKI mengkudeta pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah kan Soekarno waktu itu. Betul ya? Ya. Jadi Soekarno yang dikudeta. Lalu kudetanya digagalkan oleh Soeharto. Ya. Kalau kudeta gagal, itu presidennya kan tetap jadi presiden. Cuma di Indonesia, kudeta gagal, presidennya ganti. Sekarang gini, saya tanya ya, misalnya ini ada perusahaan. Perusahaan ini didemo sama orang banyak. Lalu hansipnya bilang ke bosnya, bos, saya amankan bos, jangan khawatir. Nggak lama kemudian, hansipnya jadi bos. Bosnya sakit dan nggak lama kemudian mati. Itu yang terjadi pada Soekarno kan. Curiga nggak kita ke si hansip? Curiga kan? Kenapa? Pada presiden kita nggak curiga. Itu kan yang terjadi waktu itu. Ada kudeta, yang dikudeta presiden yang pemerintah yang sah yaitu Soekarno, yang mengamankan Soeharto, tapi yang jadi presiden kemudian hansipnya, presiden yang dikudeta nggak lama kemudian sakit dan kemudian mati. Nggak masuk akal. Dan jadi tahanan rumah juga. Jadi tahanan rumah. Dan yang lebih ajaib lagi, surat perintahnya hilang. Ya. Dan kalau kita tarik, ini ada banyak yang nggak masuk akalnya. Jadi gini, kalau memang PKI itu niat kudeta, PKI itu kita ingat ya, PKI itu ketiga terbesar di dunia sesudah Cina dan Rusia. Besar sekali Partai Komunis di Indonesia. 3 juta orang anggota PKI dan dengan afiliasinya itu bisa 5-6 juta orang yang jadi pendukung PKI. Kalau PKI itu niat kudeta kan berarti mereka siap senjata. Mereka ditangkapi, dibunuhi, diperkosa kok diem saja. Begitu mudahnya gitu loh menangkap mereka yang katanya siap kudeta. Nggak masuk akal. Ya, kalau memang PKI itu siap kudeta, banjir darah Indonesia ini, perang saudara bertahun-tahun. Nyatanya enggak, mereka ditangkepi. Diam saja karena mereka enggak siap. Karena mereka enggak tahu kenapa mereka ditangkap. Kalau mereka siap kudeta, mau ditangkap kan mereka tahu, pasti siap kan, pasti melawan. Enggak. Jadi dari situ saja tuh ada yang enggak beres. Itu yang saya tanyakan ya kalau saya memberi kuliah umum di Indonesia. Oke lah, kalian bilang kalian belum pernah lihat dokumen-dokumen rahasia. Tapi pakai logika saja itu sejarahnya itu nggak masuk akal. Nah sekarang ditambah dokumen-dokumen rahasia yang sudah dibuka. Kalau kalian masih percaya dengan sejarahnya Orde Baru, keterlaluan dong. Itu. Ya, keterlaluan banget. Lalu yang sebenarnya membuat saya tuh kritis itu ya itu waktu SMA itu bagaimana Orde Baru itu melarangi buku-buku. Banyak buku-buku yang dilarangi. Jadi saya pikir gini loh. Ini pemerintah yang paranoid, ada yang mau disembunyikan karena itu mereka ketakutan sampai semua dilarangi, ya. Kalau pemerintah, kalau mereka tuh nggak paranoid, seharusnya kan dijelaskan komunis itu apa, kenapa dimusuhi. Harusnya kan dibuka. Pembahasan itu dibuka kalau mereka memang pemerintah yang jujur. Ini enggak. Semua dilarang ini, dilarang itu, dilarang. Ini pemerintah yang paranoid, ada yang disembunyikan berarti. Ya.
Makanya surat saktinya hilang juga, siapa yang menghilangkan? Kenapa surat sepenting itu hilang? Nggak ada pelacakan. Yang menghilangkan siapa? Ya, seharusnya kalau surat penting itu harus ada pelacakan. Kenapa hilang? Siapa yang menghilangkan? Di mana hilangnya? Enggak, ini hilang gitu saja. Jadi ada banyak yang nggak masuk akal lah di dalam itunya, sejarahnya versi Orde Baru itu kalau kita pikir-pikir. Ya, terima kasih. Oke, Sama-sama. selanjutnya Irena Cahyadi, silahkan. Tolong dibuka videonya. Yang penting itunya di unmute. Ya. Ya, Speak. selamat malam. Ya, selamat malam. Bu Sucen, nama saya Irena dari Jakarta. Saya udah pernah lihat Zoom-nya Bu Sucen sebelumnya waktu masa COVID, waktu itu acaranya PPI Persatuan Mahasiswa Indonesia di Paris bikin Zoom kalau nggak salah waktu COVID itu. Ya, kita ngomongin soal Orde Baru juga waktu itu. Saya cuma mau tanya, tadi kan Bu Sucen bilang Jepang menggunakan kata Cina untuk menghina. Cina itu saya kirain bahasa Indonesia. Apa Jepang mengucapkan kata Cina dengan dalam versi kosakata bahasa Jepangnya atau bagaimana gitu? Cing ya. Jadi itu kata cing itu yang digunakan sebagai kata penghinaan oleh Jepang, dan itu kemudian dibawa ke beberapa orang sebagai Cina gitu. Itu saya agak lupa karena saya memang pernah membaca sejarahnya, tapi karena sudah agak lama jadi saya lupa itu maksudnya apa. Tapi itu dari sana, dari kata cing itu. Kata cing. Oke. Cing. Ya. Ya, saya sudah agak lupa terus terang bagaimana itu. Cin atau Cina juga. Jadi Cin atau Cina itu dipakai oleh orang-orang Jepang. Jadi akhirnya itu hampir sama dengan kalau bilang orang kulit hitam itu dengan kata N itu loh. Oh, oke. Iya. Iya. Jadi seperti itu karena itu dipakai sebagai penghinaan oleh orang-orang Jepang pertama kali. Tapi dilihat lagi, saya soalnya sudah agak lupa, saya bacanya sudah agak lama tentang itu. Oke. Jadi dilihat lagi ya, karena saya sudah agak lupa. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, ada pertanyaan atau komentar dari yang lain? Boleh nanya? Ya, selamat malam semuanya. Pertama saya mau terima kasih untuk Kutu Buku, karena gara-gara Kutu Buku aku jadi banyak sekali belajar sejarah Indonesia yang tadinya cuma di awang-awang dan malas baca lagi gitu loh. Jadi karena Kutu Buku jadi harus membacanya. Terima kasih banyak juga, terima kasih untuk Sucen yang sudah membuka mata saya yang agak-agak memalukan dalam hal sejarah Indonesia. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, yang kekejaman di penjara yang dialami oleh Jin Fin dan teman-temannya para Gerwani itu, apakah memang, maaf kalau udah ditanyakan, emang sebegitu jahatnya, sebegitu tidak manusiawinya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada topik yang sangat hangat lagi di Amerika sekarang tentang hak perempuan untuk aborsi. Jadi kalau misalnya Jin Fin ini waktu itu punya akses atau punya pilihan untuk melakukan aborsi terhadap Carla, betapa bedanya nasibnya dia udah nggak bisa berbeda, cuman Carlanya itu kayaknya kasihan banget gitu loh. Jadi anak yang sejak awal tidak diinginkan, waktu hamil nggak mau, dibesarkannya juga setengah-setengah, dan akhirnya kayak begitu nasibnya. Aku cuman ini aja, bahwa kalau wanita dikasih pilihan apakah dia mau aborsi atau tidak mau aborsi, itu kayaknya
kelanjutannya bisa generasi ke generasi. Itu aja. Pertanyaannya kekejaman di penjara dan aborsi. Terima kasih. Iya, jadi gini ya, tentang aborsi itu memang aborsi saya nggak tahu ya waktu itu gimana aborsi di Indonesia memang. Tapi waktu itu biasanya orang-orang kalau mau aborsi itu biasanya lewat dukun gitu, ya. Biasanya gitu, bukan ke rumah sakit karena kan dilarang aborsi di masa Orde Baru itu dilarang kecuali kalau kehamilannya membahayakan ibunya. Jadi ada persyaratannya yang cukup ketat gitu. Sampai sekarang pun seperti itu sebenarnya di Indonesia nggak boleh ya aborsi gitu aja nggak boleh. Kalau di sini kan aborsi itu legal ya. Jadi aborsi itu diperbolehkan. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Nah itu yang saya angkat juga karena ini bayi yang nggak dikehendaki, yang karena pemerkosaan, tapi karena keluarganya Katolik yang sangat taat, jadi diminta supaya nggak diaborsi gitu. Tapi ternyata lahirnya dia juga disia-sia gitu oleh orang-orang yang meminta supaya bayi ini tidak diaborsi. Jadi saya mau menunjukkan kontrasnya ya. Dia dihargai sebagai bayi, tapi waktu keluar dia nggak dihargai. Itu yang saya tunjukkan kontrasnya. Sebenarnya kan ya konsekuen gitu loh. Kalau kamu mau menghargai dia sebagai bayi ya dihargailah kalau sudah nongol gitu. Tapi ternyata enggak, sudah nongol malah dimaki-maki ini. Makanya Carlanya sampai agak sakit jiwa gitu kan. Ya. Sedih sekali. Unwanted child. Iya. Iya. Jadi memang Carla itu juga nasibnya juga sedih ya. Jadi dia bisa jadi seperti itu tuh kan sebenarnya dirusak oleh sejarah. Dan novel saya sebenarnya juga akan ada karakter-karakter yang dirusak oleh sejarah juga. Ini malah nggak karu-karuan ini rusaknya. Jadi ini dua keluarga korban yang saling ini ya, yang saling bermusuhan pokoknya. Terima kasih. Kalau yang kekejaman di penjara gimana itu? Apakah ya kekejaman di penjara itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kejam lagi. Ada yang lebih sadis lagi. Tapi kalau saya gambarkan di novel nanti nggak ada yang baca. Saya mau cerita aja nggak tega karena ada yang lebih kejam. Wow. Saya mau cerita sekarang. Aduh. Jangan. Pokoknya kejamnya itu luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Saya nggak tega cerita sekarang. Tapi saya hanya bilang kekejaman yang saya ceritakan di novel itu nggak ada apa-apanya dengan beberapa yang saya dengar. Wow. Wow. Termasuk makan cacing dari borok sendiri. Oh, itu iya, itu sih umum. Ya. Ada yang jauh lebih kejam dari itu. Apa? Aduh, mau saya sebut. Jadi, iya, lebih baik jangan nanti kepikiran ya. Ya, sadis. Dia nggak bisa tidur deh. Iya, ini kan sudah malam, janganlah. Pokoknya kesadisannya yang luar biasa itu banyak terjadi. Ya, ini juga menyebabkan mungkin Sucen penasaran ya, Sucen pengen menyampaikan ini kepada masyarakat supaya kita jangan lupa gitu bahwa ini pernah terjadi di masyarakat kita ya, dan supaya ini jangan terjadi lagi kemudian. Ini ada pertanyaan lagi, kita sebenarnya sudah 1,5 jam lebih, kita targetan 2 jam selesai. Ini ada pertanyaan dari Irena, nanti berikutnya nyambung ke Yunita ya. Iya. Kita lihat habis itu. Ini saya mesti ini ya, sebelum 9:30 mesti pergi karena ada meeting lain ini mesti. Oh iya. Jadi kira-kira berapa waktu Bu Sucen? Jam 9:20 gitu biar saya bisa istirahat sebentar. Oke. Saya rasa mungkin Irena. Ya,
Bu Sucen, kedengeran suara saya? Kedengaran jelas. Iya. Kalau nggak salah Bu Sucen menetap di Inggris bukan ya? Di Bukan di London, Indonesia. ini Oh kan ya di anu, London. sama Atin Sama kan Mbak Ati. iya sama Atin Iya. udah lama. Iya, udah. Iya. Saya mau tanya, apakah Orba ini adalah salah satu alasan yang mendorong Bu Sucen untuk tidak tinggal di Indonesia. Terus kedua, saya ada rencana mau nulis buku. Saya memang beberapa kali menulis buku, terus cetak dengan modal sendiri, jual sendiri ke teman-teman. Oh gitu ya, Bang? Ya buat iseng aja saya. Saya nggak berharap kirim ke penerbit besar, nggak ya, buat hobi saya aja. Cuman kan saya emang iseng mau belajar aja. Jadi saya udah coba dari nulis fiksi, cerpen, bentar lagi saya mau kelarin novel saya. Habis kelar novel itu saya mau coba menulis non-fiksi. Non-fiksi yang saya pengen tulis itu adalah catatan Tionghoa Indonesia. Saya itu mau menulis pengalaman saya sendiri yang dibesarkan masa Orba. Jadi kan setelah Soeharto berkuasa kan dia mengeluarkan undang-undang yang melarang ekspresi budaya Cina di muka umum. Nah, itu kan sebetulnya kan itu menghapus spesies atau ras Cina Indonesia. Sebab kebudayaan jadi hilang sama sekali, termasuk nama marga hilang sama sekali. Itu sebetulnya kan kita tercerabut dari akar kita, tercerabut terus tidak jelas harus kemana gitu kan. Itu yang saya mau jadikan buku non-fiksi saya. Kalau boleh, kalau saya nanti lagi nulis, apa boleh kontak-kontakan nama Bu Sucen, karena kan Bu Sucen pasti punya pengalaman-pengalaman yang lebih berwarna daripada saya, karena saya lahirnya tahun 70-an. Iya, kalau boleh kontak Bu Sucennya kemana gitu. Ya, itu 2 pertanyaan saya. Ya, makasih Bu. Nanti lewat Facebook juga bisa kok. Cari nama saya di Facebook ada ya. Bisa Facebook. Oke, nanti saya cari di Facebook-nya Bu. Iya, lewat Facebook aja. Soalnya kalau WhatsApp itu saya khusus WhatsApp itu untuk teman-teman sama mahasiswa saya ya. Jadi kalau nanti dicampuri yang lain bingung saya. Iya. Saya juga sering buka Facebook kok, karena saya juga iseng jualan di Facebook gitu. Jadi saya jualan aksesoris, jualan buku di Facebook. Jadi Facebook saya buka tiap hari. Ya nanti saya cari di Facebook-nya Bu. Terus kalau mengenai apakah Orba salah satu faktor pendukung Bu Sucen tidak menetap di Indonesia itu, kalau boleh tahu bagaimana? Mungkin ya, tapi memang saya nggak tahu kenapa saya nggak menetap di Indonesia juga, itu juga mungkin kebetulan, karena saya dulu tuh nggak suka tinggal di Indonesia terus terang, karena papa saya seperti itu ya, papa saya kan ditangkap, dan papa saya tuh nggak suka dengan Indonesia juga. Dia kepinginnya, dia sempat bilang, sudahlah kamu tinggal di luar saja, nggak usah di sini, kan dia sangat pesimis dengan Indonesia. Tapi yang aneh tuh waktu saya sudah kuliah, sudah belajar lebih banyak, saya tuh justru sempat kepingin sekali tinggal di Indonesia karena saya suka ngajar. Saya kan sempat jadi dosen di universitas dan saya punya kepuasan dengan mengajar. Itu senang sekali saya mengajar mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Saya punya kepuasan dengan itu. Tapi kemudian saya dapat beasiswa PhD di Australia, ketemu suami saya yang nggak balik. Karena suami saya kan dia dosen ya sastra Jerman dan sastra perbandingan. Jadi kalau di Indonesia ya dia kerjanya apa kan bingung kan. Dan dia dapat kerjaan di sini. Dia yang dapat kerjaan di sini dulu sebenarnya di London. Jadi kita ketemu di Australia. Dia dapat kerjaan jadi dosen di London. Ya saya ikut sama dia. Terus saya kena kanker. Jadi cukup lama saya nggak kerja karena saya kena kanker itu. Ya itu sih. Jadi ada faktor kebetulan juga kenapa saya tinggal di luar negeri. Tapi masih ada keinginan sebenarnya kembali ke Indonesia itu masih ada. I see. Iya. Ya, karena itu saya masih memberi kuliah di Indonesia. Masih kalau ada yang universitas yang minta saya ngasih kuliah, saya selalu bilang iya. Karena saya seneng gitu ngasih kuliah kepada mahasiswa Indonesia tuh saya punya kepuasan tersendiri daripada memberi kuliah orang-orang di sini.
Emang bedanya apa, Bu, antara mahasiswa di sana dengan Gini, mahasiswa di sini? kalau orang Indonesia itu kan saya tahu ya sejarahnya, saya tahu latar belakang mereka. Jadi saya tahu Iya, iya. betul saya harus bicara apa dan jadi saya sedikit banyak lebih tahu kepala mereka gitu. Jadi apa yang saya bicarakan, apa yang harus saya angkat itu saya jadi lebih ada ikatan dengan mereka. Oke. Iya, benar. Bagaimana Irin, sudah terjawab? Bisa dijawab? Ya, nanti saya coba cari Facebooknya. Sebenarnya saya pengen nanya sih, yang lebih sadis lagi itu kayak apa gitu. Cuma Jangan, karena nggak banyak nggak bisa tidur. Iya. Karena sadis sekali ya, gitu aja. Kayaknya selain saya yang berminat Mas Pradana tuh, sama sadomasokis. Enggak, jangan. Kita harus mindful untuk waktunya Mbak Suci. Iya. Udah waktunya. Ya. Nanti dilanjut di Facebook aja, Bu. Iya, dilanjutkan di Facebook. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Oke, terima kasih Sucen Marching atas sharing dengan kita. Buku yang begitu tebal, akhirnya kita berhasil diskusikan. Isinya sangat amat padat sekali ya, dengan berbagai sharing yang kita sendiri pada saat membaca itu seakan-akan mendapatkan membaca buku sejarah, tapi juga di satu sisi ini merupakan suatu fiksi. Jadi dari sisi estetika juga kita dapatkan, tapi juga dari sisi mungkin fakta-fakta yang diselamurkan dalam bentuk yang lebih halus, dalam bentuk sastrawi ini kita dapatkan. Terima kasih banyak karena ini merupakan semacam sesuatu yang sangat berharga bagi kita untuk selalu ingat akan sejarah. Jadi jangan melupakan sejarah. Dan kami di sini juga berharap bahwa dengan kita terbuka untuk membahas hal seperti ini, kita juga bisa ikut membantu perbaikan dalam masyarakat, terutama lebih jujur terhadap sisi gelap sejarah kita, dan supaya ke depannya kita banyak belajar gitu ya. Iya. Biasanya kita tutup dengan foto, dengan memegang buku buku yang kita. Oh gitu. Iya. Siapa yang mau bisa ngambil kameranya nih? Aku fotoin. Aku bisa. Oke. Tolong ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, selamat malam semua. Iya, saya makasih juga ya, makasih sekali. Makasih Mbak Sucen. Iya, makasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Mbak Sucen. Selamat malam. Karini, makasih Karini. Ya, terima kasih Karini. Makasih Karini. Karini, makasih ya. Makasih Karini, makasih semua. Makasih Bu Sucen. Terima kasih. Dadah.